Terowongan Casablanca terletak di salah satu sudut Jakarta, sebuah jalan yang sering dilalui orang, tapi tidak banyak yang tahu tentang cerita kelam di baliknya. Terowongan ini terkenal sebagai tempat angker, tempat yang selalu mengundang rasa penasaran, tapi juga ketakutan. Cerita tentang sosok wanita berbaju putih yang muncul tiba-tiba di tengah jalan dan menyebabkan pengendara kecelakaan sudah menjadi legenda yang dibicarakan orang-orang. Banyak yang menganggapnya sebagai cerita urban legend belaka. Namun, ada juga yang percaya bahwa sesuatu yang lebih gelap sedang terjadi di sana, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Aryo, Joko, Roni, Rino, Agus, Fatma, dan Ayu adalah sekelompok penyelidik urban legend. Mereka bukan orang-orang yang gampang takut. Bagi mereka, segala sesuatu yang tidak bisa dijelaskan adalah tantangan. Maka, ketika mendengar cerita tentang terowongan Casablanca yang terkenal angker itu, mereka memutuskan untuk menyelidikinya. Tidak hanya sekadar mendengar cerita orang, tapi mereka ingin membuktikan apakah fenomena gaib itu benar-benar ada, atau hanya khayalan orang-orang yang mudah terpancing rasa takut. Pukul 11 malam, saat langit Jakarta gelap gulita, mereka berkumpul di depan terowongan. Udara terasa lembab dan dingin, seolah terowongan itu menyimpan hawa yang tak wajar. Mobil mereka terparkir di pinggir jalan, dan lampu jalan yang biasanya menyinari sekeliling kini hanya tampak sebagai titik-titik kecil di kejauhan. "Ayo, kita mulai," kata Aryo dengan suara yang tegas, meskipun ada sedikit ketegangan yang tampak di matanya. Joko, yang biasanya paling berani, justru kali ini tampak ragu. Ia memeriksa kamera genggamnya dan memastikan alat perekam suara sudah siap. Roni yang biasanya penuh canda, malam itu juga tak banyak berbicara. Fatma yang berdiri di samping Roni, memerhatikan sekelilingnya dengan rasa penasaran yang kuat, namun matanya tak bisa disembunyikan dari rasa was-was yang mulai mengisi hati. "Aku agak ngeri nih," kata Fatma sambil menggigil, meski cuaca tak terlalu dingin. "Tenang saja," jawab Agus, berusaha memberi rasa aman. "Semua ini hanya legenda. Kita cuma mau cari tahu, bukan untuk percaya begitu saja." Ayu, yang berdiri di ujung, melihat ke arah mereka dan tersenyum tipis. "Kalian takut ya? Hahaha, kita kan cuma mau merekam. Lagi pula, kita bukan orang pertama yang berani masuk ke sini." Dengan keyakinan yang lebih besar, mereka memasuki terowongan. Lampu jalan yang menerangi terowongan itu tiba-tiba berkedip, menciptakan suasana yang mencekam. Sebuah suara aneh terdengar, seolah angin berbisik melalui celah-celah dinding beton. Tapi angin itu tidak terasa. Suhunya justru semakin dingin, membuat tubuh mereka gemetar. "Ini aneh," gumam Rino. "Apa kalian merasa ada yang berbeda?" "Yang benar saja, kalian cuma terpengaruh cerita-cerita horor itu," jawab Joko sambil mencoba tertawa. Namun, tawa Joko hilang begitu saja ketika ia menatap sekeliling terowongan yang semakin gelap. Suara langkah kaki mereka bergema di dinding beton, menciptakan sensasi kesepian yang tak bisa dijelaskan. Ada sesuatu yang mengganjal di hati mereka, tapi tidak ada yang bisa mengatakannya dengan pasti. Mereka terus berjalan menuju bagian tengah terowongan, tempat yang sering disebut sebagai lokasi kecelakaan-kecelakaan yang tak terjelaskan. Namun, yang mereka temui di sana bukanlah sosok wanita berbaju putih seperti yang sering diceritakan orang-orang. Tidak ada juga suara gemuruh mobil atau teriakan yang biasa terdengar dalam cerita-cerita itu. Yang ada hanya keheningan yang dalam, yang terasa semakin menyesakkan. "Ini semakin aneh," kata Aryo dengan suara lebih pelan. "Aku merasa kita tidak sendirian." Fatma yang berada di belakangnya, mendekat dan menatap ke depan. Tiba-tiba, dari sudut matanya, ia melihat sesuatu yang bergerak. Bukan sosok wanita berbaju putih, tapi bayangan manusia, yang tampaknya sedang berjalan. Mungkin itu hanya ilusi, pikirnya. Tapi entah kenapa, bayangan itu tidak wajar. Ia mencoba mengabaikannya dan kembali fokus pada kamera yang dipegangnya. Namun, langkah kaki di belakang mereka semakin terdengar jelas. Semua mendengar suara itu, meskipun tidak ada siapa-siapa. Ketika mereka berbalik,
tak ada yang tampak di belakang mereka. Hanya dinding beton dan kegelapan yang menyelimuti. Namun, rasa tak nyaman itu tetap ada. Roni yang tidak terlalu mempercayai hal-hal gaib, mulai merasa cemas. Ada apa ini? Gumamnya pelan. Mungkin kita terlalu jauh masuk ke dalam, kata Agus, mencoba menenangkan. Tapi tidak ada salahnya jika kita kembali. Namun, sebelum mereka bisa berbalik arah, sesuatu yang tak terduga terjadi. Tiba-tiba, lampu jalan yang menerangi mereka padam. Keheningan itu semakin dalam, dan tubuh mereka seolah menjadi beku. Fatma yang berani mencoba maju sedikit, ingin memastikan apakah ada yang benar-benar aneh di dalam terowongan ini. Tapi ketika ia melangkah lebih jauh, suasana semakin terasa berat, seperti ada yang mengikutinya, mengawasi setiap gerak-geriknya. Fatma, seru Ayu dengan cemas. Jangan jauh-jauh. Fatma berhenti sejenak dan menoleh. Aku cuma ingin memastikan, jawabnya pelan, lalu melangkah mundur. Tak lama setelah itu, suara aneh terdengar lagi, lebih jelas kali ini. Seperti langkah kaki yang mendekat. Semua berhenti. Tak ada seorang pun yang bisa bergerak. Mereka hanya bisa mendengar suara langkah itu, semakin mendekat. Mereka pun menyadari satu hal, terowongan ini bukan hanya tempat biasa. Ada sesuatu yang lebih gelap, lebih mengerikan, yang menunggu mereka. Namun, mereka sudah terlalu jauh masuk. Mereka tidak bisa mundur. Keheningan terowongan semakin menyesakkan. Mereka tidak bisa melihat lebih jauh, karena gelapnya yang begitu pekat. Hanya lampu kamera yang memancarkan cahaya redup di sekeliling mereka. Suara langkah kaki yang datang entah dari mana terus terdengar jelas di telinga. Tiap langkah itu terasa berat, seperti ada seseorang yang mengikuti mereka, tapi ketika mereka menoleh, tidak ada siapa-siapa. Apa itu? Tanya Roni, suaranya sedikit tercekat. Ia merasa seperti ada yang tidak beres. Ini nggak mungkin, jawab Aryo, sambil menatap ke sekeliling. Kita cuma 7 orang. Gak ada orang lain di sini. Fatma mengarahkan kameranya ke belakang, mencoba menangkap sesuatu, tapi hanya gelap yang terlihat. Hanya suara langkah yang semakin keras, semakin jelas, semakin dekat. Fatma merasa tubuhnya mulai terasa dingin, lebih dingin dari sebelumnya. Jangan ada yang panik, kata Joko, mencoba menenangkan diri sendiri dan yang lain. Ini cuma perasaan kita saja. Mungkin ada angin, atau suara pantul. Namun, penjelasan Joko tidak bisa menutupi rasa ketegangan yang mulai melanda setiap orang di sana. Agus menatap ke depan, mencoba melihat apakah ada perubahan di dalam terowongan itu. Tapi semakin lama, semakin terasa sesuatu yang menekan, menunggu. Seperti ada mata yang memandang mereka dari kegelapan. Suara langkah itu tidak berhenti. Setiap langkah terdengar semakin dekat. Fatma menoleh ke belakang lagi. Kali ini, ia melihat sesuatu yang bergerak di antara bayang-bayang. Seorang pria, berjalan pelan di ujung terowongan. Tubuhnya agak terbungkuk, seperti seseorang yang sangat lelah. Namun, anehnya, pria itu tidak mengeluarkan suara apapun, meski langkahnya tampak berat. Ada orang, Fatma berbisik. Lihat. Semua mata mengikuti arah pandang Fatma. Pria itu bergerak perlahan, namun tidak ada satupun di antara mereka yang merasa bisa melihat dengan jelas siapa dia. Wajah pria itu terlindung oleh bayang-bayang, dan tubuhnya tampak seperti terbawa arus gelap yang ada di sekitar mereka. Tanpa sadar, mereka mulai bergerak lebih dekat, berusaha untuk melihat siapa orang itu. Namun, semakin dekat mereka, semakin aneh perasaan yang mereka rasakan. Ada yang merasa sesak di dada, ada yang merasa seperti dilihat, meski tidak ada mata yang terlihat. Semua perasaan itu menciptakan ketegangan di dalam diri mereka. Tunggu, kita harus hati-hati, kata Aryo, menyadari bahwa mereka mungkin sedang melakukan kesalahan besar. Tapi sudah terlambat. Pria itu berhenti di tengah jalan, tepat di bawah cahaya yang masih samar dari lampu jalan yang berkedip-kedip. Tubuhnya yang lelah tiba-tiba membeku. Fatma, yang tadinya merasa penasaran, kini merasa ada yang salah.
Ada sesuatu yang tidak wajar dari pria itu. Kenapa dia berhenti? Tanya Roni, hampir berbisik. Tidak ada yang bisa menjawab. Semua hanya bisa menatap dengan cemas. Tiba-tiba, pria itu mengangkat kepalanya perlahan. Wajahnya yang semula tersembunyi di balik bayang-bayang mulai terlihat, namun bukan wajah yang mereka harapkan. Wajah itu kosong, tanpa ekspresi, tanpa mata. Hanya lubang hitam yang dalam, seolah menghisap cahaya di sekitarnya. Kengerian langsung menjalar di tubuh mereka. Ada perasaan seperti terperangkap, seperti sesuatu yang menghalangi mereka untuk bergerak lebih jauh. Joko yang merasa tidak bisa diam, melangkah maju dan mencoba untuk berbicara. "Hei, ada masalah apa? Kamu butuh bantuan?" Suaranya terdengar lebih tegas dari yang ia rasakan. Namun, pria itu tidak menjawab. Tubuhnya tetap kaku, dan di bawah cahaya lampu, mereka bisa melihat bahwa tubuh pria itu tidak bergerak sama sekali, seolah-olah dia hanya patung yang diam, terjebak dalam waktu. Tapi tatapan matanya, lubang hitam yang dalam itu, seolah berusaha mengisap semuanya. "Ayo, mundur," seru Rino, yang mulai merasakan ketegangan itu merayap ke seluruh tubuhnya. Fatma, yang tadinya berani, kini mulai merasa cemas. Ada yang tidak beres dengan semua ini. Tiba-tiba, suara langkah kaki yang mereka dengar sebelumnya semakin keras, semakin dekat. Langkah itu bukan berasal dari pria itu, tapi dari belakang mereka. Mereka yang semula fokus pada pria di depan, kini terbelalak melihat ada sesuatu yang bergerak cepat di belakang mereka. Semua berbalik arah dan berlari. Tapi kegelapan terowongan itu seperti mengejar mereka. Semakin cepat mereka berlari, semakin lama langkah-langkah itu semakin mendekat. Ada yang merasa terjatuh, ada yang merasa seolah-olah tubuh mereka ditarik kembali ke dalam kegelapan. Mereka berlari lebih cepat, berusaha melarikan diri dari sesuatu yang tidak mereka pahami. "Kenapa nggak ada jalan keluar?" teriak Agus, panik. Mereka terus berlari, tapi semakin jauh mereka masuk, semakin terasa seolah mereka malah semakin terjebak. Suara langkah yang terdengar semakin jelas, semakin berat. Saat mereka menoleh ke belakang, sesuatu yang lebih mengerikan dari pria itu mulai terlihat. Sekelompok sosok berpakaian hitam, wajah mereka tertutup, berdiri dalam lingkaran. Mereka tidak bergerak, hanya diam, dan dalam keheningan, suara mantra yang tidak bisa mereka pahami mulai terdengar. Sosok-sosok itu mulai bergerak, berputar mengelilingi mereka. "Ini, apa yang mereka lakukan?" tanya Fatma dengan suara bergetar. Aryo hanya bisa menatap ke depan, matanya penuh ketakutan. Mereka terperangkap. Kini mereka tahu, apa yang mereka hadapi bukan sekadar cerita hantu biasa. Ini lebih gelap, lebih mengerikan daripada yang bisa mereka bayangkan. Keringat dingin mulai mengalir di tubuh mereka. Hati mereka berdegup kencang, terjebak dalam ketakutan yang semakin mendalam. Sosok-sosok yang mengenakan pakaian hitam itu bergerak perlahan, berputar di sekitar mereka dalam lingkaran yang rapat. Tidak ada suara selain langkah kaki mereka yang berirama, diiringi dengan desiran angin yang terdengar semakin berat. Setiap detik terasa seperti berjam-jam, seolah waktu sendiri enggan bergerak maju. Fatma menatap sosok-sosok itu dengan rasa takut yang mencekam. Wajah mereka tersembunyi dalam bayang-bayang, hanya siluet gelap yang tampak. Tidak ada ekspresi, tidak ada pergerakan berarti, hanya ada keheningan yang menekan. Semua anggota kelompok terdiam, seolah tubuh mereka terpaku, tak mampu bergerak. "Jangan bergerak," bisik Aryo pelan, meski suaranya terdengar parau. Ini bukan hal biasa. Roni yang berdiri di samping Aryo menatap ke bawah, mencoba menghindari tatapan kosong dari sosok-sosok yang ada di sekitar mereka. Ia merasa perutnya mual, seolah ada sesuatu yang bergerak di dalam dirinya, sesuatu yang ingin keluar. Tapi ia tahu, jika mereka bergerak, maka mereka akan semakin terperangkap. Agus yang biasanya tenang, kini tampak gelisah. "Apa yang sedang mereka lakukan?" gumamnya. Matanya terus melirik ke arah lingkaran yang semakin rapat. "Kenapa mereka nggak bergerak? Kenapa semuanya begitu sunyi?" Fatma yang semula ingin bertanya,
kini hanya bisa terdiam. Rasanya ada sesuatu yang sangat berat yang menindih dadanya. Ia berusaha menenangkan dirinya, tapi semakin lama, semakin jelas bahwa situasi ini bukan sekadar hal yang bisa mereka jelaskan dengan logika. Semuanya berhenti, kata Joko tiba-tiba, suaranya kering. Kita nggak bisa lari, kita nggak bisa bergerak, kita hanya bisa menunggu. Suara Joko seolah mengingatkan mereka bahwa sekarang mereka bukan lagi menjadi penyelidik, melainkan bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar. Ketakutan mulai melingkupi mereka satu persatu. Fatma merasa matanya mulai kabur. Ada yang tidak beres. Sesuatu yang mengancam, yang tidak bisa mereka lihat dengan jelas, tapi bisa mereka rasakan. Di tengah lingkaran itu, sosok-sosok itu mulai bergerak. Mereka tidak mengangkat tangan, tidak membacakan mantra keras-keras, tapi gerakan mereka yang sangat teratur, sangat hati-hati, membuat suasana semakin menegangkan. Tak ada satupun dari mereka yang bisa berbicara, seolah mulut mereka terkunci oleh ketakutan yang menguasai. Fatma menatap lebih dalam. Di tengah lingkaran itu, ada seorang pria yang duduk dengan mata terbuka lebar, tetapi matanya kosong. Tidak ada kehidupan di dalamnya, hanya kegelapan yang tak terhingga. Tubuh pria itu diam, tidak bergerak, hanya matanya yang menatap lurus ke depan, seolah menunggu sesuatu. Tidak ada yang bisa mengalihkan pandangannya. Ada yang gak beres, bisik Fatma. Tiba-tiba, pria itu bergerak, sangat perlahan, seperti baru saja dibangunkan dari tidur panjang. Matanya yang kosong itu bergeser sedikit, menatap mereka satu persatu. Rasa takut yang sedari tadi sudah memenuhi dada mereka kini menjadi semakin nyata. Ada rasa mengerikan, seolah semua yang ada di terowongan ini bukan milik mereka, tapi sesuatu yang jauh lebih tua dan lebih gelap. Sial, Roni berkata, suaranya serak. Kita nggak bisa tinggal di sini. Namun, sebelum mereka bisa melangkah, sosok-sosok berpakaian hitam itu berhenti bergerak. Mereka berdiri tegak, seolah menunggu sesuatu yang lebih penting. Semua mata mereka kini mengarah pada pria yang duduk di tengah lingkaran. Dari mulut mereka, tidak ada suara, hanya keheningan yang semakin dalam. Sial, mereka tahu kita ada di sini, kata Agus, nadanya semakin panik. Apa yang mereka inginkan dari kita? Aryo berusaha berpikir cepat, mencoba mencari jalan keluar. Kita harus tetap tenang. Jangan panik. Fokus pada apa yang ada di depan kita. Namun, kata-kata itu seolah tidak berarti. Semua yang ada di sekitar mereka terasa semakin sempit, semakin menekan. Terowongan yang semula tampak panjang dan luas kini terasa begitu sesak, seperti dunia ini sedang menutup di sekitar mereka. Suara langkah kaki itu kembali terdengar, kali ini lebih jelas, lebih nyata. Tapi bukan dari sosok-sosok yang ada di sekitar mereka. Suara itu datang dari belakang mereka, dari jalan keluar terowongan yang seharusnya masih jauh. Fatma berbalik, dan tubuhnya langsung membeku. Dari ujung terowongan, sebuah sosok berjalan perlahan menuju mereka. Sosok itu tinggi besar, dan tubuhnya tampak tidak jelas, seolah terbuat dari bayang-bayang. Wajahnya tidak bisa dikenali, hanya ada siluet yang bergerak maju. Langkahnya berat, seolah membawa sesuatu yang lebih berat dari tubuhnya sendiri. Rino yang biasanya berani, kini tampak sangat takut. Apa itu? Suaranya bergetar. Sosok itu tidak menjawab. Ia hanya terus maju, setiap langkahnya menambah ketegangan yang ada. Ketika sosok itu semakin mendekat, mereka bisa merasakan hawa yang sangat dingin, seolah sesuatu yang sangat jahat datang mendekat. Mereka mundur perlahan, mencoba menjauh dari sosok itu, tapi langkah mereka semakin terasa berat. Setiap kali mereka melangkah, ada sesuatu yang menarik mereka kembali. Seperti ada kekuatan yang tidak terlihat yang menghalangi mereka. Fatma menggenggam erat kamera di tangannya. Ia merasa bahwa satu-satunya cara mereka bisa keluar dari terowongan ini, adalah dengan menangkap semua yang terjadi di sini. Ini adalah satu-satunya cara mereka bisa tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ia menahan napas, berusaha untuk tetap tenang. Tapi apa yang terjadi selanjutnya, tak ada seorang pun yang bisa menduga.
Semakin lama, sosok yang muncul dari ujung terowongan itu semakin dekat. Mereka bisa merasakan hawa dingin yang semakin menggigit kulit mereka, seolah dunia di sekitar mereka perlahan menghilang, hanya ada kegelapan yang menekan. Setiap langkah yang diambil sosok itu menggetarkan tanah, membangkitkan gema yang terasa menyesakkan. Ketakutan mulai mencekam, dan tak ada satupun di antara mereka yang bisa bergerak, meski ingin sekali berlari. Fatma menggenggam erat kamera di tangannya, berharap ada sesuatu yang bisa mereka tangkap, sesuatu yang bisa menjelaskan apa yang sedang terjadi. Namun, semakin ia memandang sosok itu, semakin ia merasa sesuatu yang jahat sedang mendekat, seperti beban yang tidak bisa dihindari. Suaranya, seperti gemuruh, gumam Agus, suaranya serak. Tapi kenapa aku nggak bisa dengar langkahnya? Pria besar itu tidak mengeluarkan suara apapun. Bahkan ketika langkahnya semakin dekat, tanah di bawahnya seolah terdiam, tak ada suara gemeretak dari langkah kaki, hanya kegelapan yang bergerak dengan sangat pelan, sangat pasti. Mereka tidak bisa menghindar dari tatapan kosong yang datang semakin dekat. Ketika sosok itu akhirnya berhenti beberapa langkah di depan mereka, suasana semakin mencekam. Tidak ada wajah, tidak ada ekspresi, hanya bayangan hitam yang bergerak, terbungkus oleh gelapnya terowongan. Tidak ada yang bisa mereka lakukan, kecuali berdiri terdiam. Hanya ketegangan yang membungkus mereka semua. "Sial, kita harus keluar," bisik Joko, suaranya parau. "Kita nggak bisa ada di sini lebih lama lagi." Namun, di dalam hati mereka masing-masing, mereka tahu bahwa keluar bukanlah pilihan yang mudah. Mereka berada di tempat yang sudah jauh lebih dalam dari yang bisa mereka bayangkan. Terowongan yang semula terasa hanya sebagai tempat untuk mencari jawaban, kini berubah menjadi jebakan yang tak terelakkan. Fatma merasa tubuhnya mulai lemas. Mata pria besar itu menatap lurus ke arahnya. Tidak ada emosi di dalam pandangannya, hanya kekosongan yang membuat jantungnya berdegup tak beraturan. Semua yang ada di terowongan itu seolah menunggu sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang lebih mengerikan. Mereka mulai menyadari bahwa bukan hanya mereka yang sedang terperangkap dalam tempat ini, melainkan sesuatu yang lebih gelap lagi sedang menunggu. Tiba-tiba, pria besar itu mengangkat tangannya. Fatma bisa merasakan udara sekitarnya berubah, menjadi lebih berat. Di antara kekosongan yang ada suatu tekanan yang tak terlihat. Mereka bisa merasakan seolah ada sesuatu yang sangat jahat sedang diperintahkan. "Jangan bergerak," bisik Aryo, memecah keheningan yang kian mencekam. "Kita harus tetap tenang." Tapi Fatma tidak bisa menahan ketakutannya. Pandangannya beralih ke sekeliling, mencari tanda-tanda lain. Ia melihat sosok-sosok berpakaian hitam itu masih berdiri di lingkaran, bergerak sangat pelan, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Mereka hanya berdiri dengan tatapan kosong, seolah terhubung dengan sesuatu yang lebih besar dari dunia ini. "Kenapa mereka nggak ngomong?" tanya Roni, suaranya setengah berbisik. "Mereka, kenapa diam begitu?" Fatma tidak bisa menjawab. Ia hanya merasa semakin terperangkap dalam ketidakpastian. Sosok pria besar itu kemudian mulai bergerak lagi, menuju ke arah mereka dengan langkah yang semakin cepat. Keheningan yang semula mencekam kini berubah menjadi kegaduhan dalam dada mereka. Hati mereka berdebar dengan cepat, tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tiba-tiba, sosok pria itu berhenti tepat di depan Fatma. Mata kosong itu menatap lurus padanya, seperti sedang menunggu sesuatu. Ada kesan seperti memerintah, namun tanpa kata. Fatma menahan napasnya, berusaha untuk tidak bergerak. Tiba-tiba, seperti ada sebuah dorongan yang tak bisa dijelaskan. Seolah-olah tubuhnya sendiri dipaksa untuk bergerak, langkahnya maju tanpa perintah. Namun ia tahu, jika ia terus melangkah, maka tidak ada jalan keluar dari tempat ini. "Kita harus lari," teriak Rino, suara paniknya menggelegar. Tapi ketika ia mencoba berbalik, langkahnya terasa berat. Ada sesuatu yang menghalangi gerakannya, seperti ada kekuatan yang tak terlihat menariknya kembali. Sesuatu yang tidak bisa mereka lihat, tetapi sangat nyata bagi tubuh mereka. Tiba-tiba, dari arah belakang mereka,
terdengar suara langkah lain. Kali ini lebih berat, lebih mendalam, dan semakin dekat. Tanpa mereka sadari, sosok-sosok yang berdiri dalam lingkaran itu mulai bergerak. Namun, mereka tidak bergerak seperti manusia, gerakan mereka tidak alami, seperti boneka yang digerakkan oleh tangan tak terlihat. Fatma merasa dirinya semakin terjebak, semakin tidak bisa bernafas. Pandangannya semakin kabur, tubuhnya terasa terhimpit oleh tekanan yang datang dari segala arah. Ia berusaha untuk berteriak, tapi mulutnya terasa terkunci. Semua terasa gelap. Ia ingin berlari, ingin melarikan diri, tapi kakinya tidak bisa bergerak. Roni yang berdiri di samping Aryo mencoba menariknya, namun seperti ada sesuatu yang menahannya. Ia merasakan tubuhnya semakin terasa berat, tidak bisa bergerak lebih jauh. "Kenapa kita nggak bisa keluar?" gumam Roni, suaranya pecah. Fatma menatap ke arah sosok pria besar itu, dan saat matanya bertemu dengan mata kosong pria itu, ia merasakan seolah-olah sesuatu yang sangat jahat tengah merasuki mereka. Saat itulah, mereka mulai menyadari. Ini bukan hanya tentang ritual, ini lebih dari itu. Mereka kini bukan hanya saksi, tetapi bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar. Lingkaran itu, bukan untuk mereka keluar, tapi untuk mereka terperangkap di dalamnya. Ketika mereka mencoba melangkah mundur, mereka tahu bahwa waktu mereka sudah habis. Semuanya menjadi gelap seketika. Tidak ada cahaya lagi. Hanya ada kekosongan yang memeluk mereka dengan sangat erat, seolah tidak memberi ruang sedikit pun untuk bernapas. Fatma mencoba merasakan sekitar, tetapi tidak ada apapun yang bisa dijangkaunya. Tangan kanannya masih menggenggam erat kamera, namun pandangannya hanya tertuju pada kegelapan yang menyelimuti mereka. Hanya ada suara detak jantung mereka yang terdengar keras. Terlalu keras. Suara langkah kaki yang semula begitu jelas kini lenyap begitu saja. Semuanya seolah hilang dalam ruang yang hampa. Tidak ada suara lagi. Tidak ada gerakan. Hanya diam. Fatma mencoba untuk berbicara, namun lidahnya terasa terkunci. Setiap kali ia membuka mulutnya, kata-kata tidak keluar. Hanya keheningan yang mengisi udara. Sesekali, ia mendengar suara napas orang lain, tapi itu justru semakin menambah rasa cemas dalam hatinya. Mereka semua terperangkap dalam sesuatu yang tak bisa dijelaskan. "Ada apa?" bisik Roni, suara bergetar. "Kenapa tiba-tiba semuanya jadi sunyi seperti ini?" Fatma tidak bisa menjawab. Rasanya seperti ada kekuatan yang sedang menekan mereka. Kekuatan itu membuat mereka terjebak dalam suatu dimensi yang tak kasat mata. Bukan hanya fisik mereka yang terperangkap, namun juga jiwa mereka seolah dibatasi oleh sesuatu yang lebih kuat dari apapun yang bisa mereka pahami. Aryo menggigit bibirnya, tampak berusaha untuk tetap tenang. Namun, matanya yang tidak bisa berbohong menunjukkan ketakutan yang semakin dalam. "Jangan bergerak," katanya, "apapun yang terjadi, jangan bergerak." Rino yang sejak awal sudah ketakutan, kini tampak semakin pucat. "Kenapa aku merasa seperti ada yang mengawasi kita?" ucapnya pelan. "Tapi aku nggak bisa lihat apa-apa." Fatma mendekap tubuhnya sendiri. Suasana semakin mencekam. Ada sesuatu yang mengelilingi mereka, meskipun mereka tidak bisa melihatnya. Sesuatu yang tidak berwujud, namun hadir dalam setiap detik keheningan yang menekan mereka. Jika mereka menoleh ke belakang, mereka tidak bisa melihat apa-apa. Jika mereka menoleh ke depan, hanya ada kegelapan yang mengancam. Di tengah kegelapan itu, Fatma merasa ada sesuatu yang menatap mereka, sesuatu yang menunggu mereka. Sesuatu yang tidak bisa mereka hindari. Tiba-tiba, dari arah yang tidak mereka ketahui, terdengar suara langkah kaki. Langkah itu sangat berat, seolah ada sesuatu yang besar bergerak mendekati mereka. Langkahnya semakin jelas, semakin nyata. Fatma merasa seolah tanah di bawahnya bergerak mengikuti langkah itu. Setiap langkah menggetarkan bumi, membuat udara terasa semakin berat. "Joko," bisik Roni, suaranya hampir tidak terdengar. "Apa itu?" Sosok itu kembali muncul dari kegelapan. Kali ini, ia lebih dekat. Dari siluet tubuhnya,
Mereka bisa melihat bentuk yang sangat besar, lebih besar dari manusia biasa. Tidak ada wajah, hanya bayangan hitam yang menggerakkan tubuhnya dengan langkah yang sangat pelan, namun pasti. Langkahnya menggetarkan setiap sudut terowongan yang sempit ini. Fatma menelan ludah, mencoba menenangkan dirinya. Namun semakin lama ia menatap sosok itu, semakin ia merasa ada sesuatu yang sangat mengerikan di balik semua ini. Sosok itu bergerak perlahan menuju mereka, semakin mendekat, namun seolah ada jarak tak terlihat yang menghalangi mereka untuk bergerak lebih jauh. Aryo bergerak sedikit maju, namun kakinya seolah tertahan oleh kekuatan yang tak tampak. "Kita harus lari sekarang," teriaknya, namun tubuhnya seperti terkunci. Tidak ada tempat untuk berlari. Tidak ada jalan keluar. Ketegangan di udara semakin berat. Fatma bisa merasakan tangannya gemetar, meskipun ia berusaha keras untuk tetap tenang. Ketakutan mulai melumpuhkan tubuhnya, dan ia merasa sangat sulit untuk bernapas. Kegelapan semakin terasa seperti sebuah penjara. Mereka terperangkap, tidak bisa bergerak, tidak bisa berteriak. Hanya bisa menunggu. "Sial," terdengar suara Joko yang memecah keheningan. "Apa yang mereka inginkan dari kita?" Tiba-tiba, sosok itu berhenti tepat di depan mereka. Bayangan besar itu seolah mengamati mereka dengan tatapan kosong, meskipun tidak ada wajah yang terlihat. Fatma merasa tubuhnya semakin lemas, seolah ada sesuatu yang menarik energi hidupnya keluar. Ia ingin berteriak, ingin lari, tetapi tubuhnya seperti terikat oleh sesuatu yang lebih kuat dari apapun. Sosok itu tidak berkata apa-apa, namun ada sesuatu di dalam diri Fatma yang bisa merasakannya. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Rasanya seperti ada kekuatan jahat yang berusaha menguasai pikiran mereka, merasuk ke dalam diri mereka, mengendalikan setiap gerakan. Di belakang mereka, suara langkah kaki yang berat semakin dekat. Dari dalam kegelapan, lebih banyak sosok mulai muncul. Mereka bergerak perlahan, semakin banyak, semakin rapat. Tanpa suara, tanpa ekspresi. Hanya ada keheningan yang semakin menekan. Fatma menutup mata, berusaha menghindari tatapan kosong dari sosok itu. Namun meski ia menutup mata, rasa ketakutan itu tidak menghilang. Ia merasakan sesuatu yang jahat tengah menunggu, menanti momen yang tepat untuk menghancurkan mereka semua. "Ini bukan sekadar ritual," kata Aryo, suaranya terdengar cemas. "Ini lebih dari itu. Kita terjebak di sini. Kita nggak akan keluar." Joko memegang lengan Aryo dengan erat, menggenggamnya dengan ketakutan yang sama. "Apa yang mereka inginkan dari kita?" Fatma tidak bisa menjawab. Ia hanya merasa semakin terperangkap dalam kegelapan itu. Semua suara terasa menghilang. Semua gerakan terasa seperti terhenti. Seperti ada sesuatu yang sangat besar dan sangat jahat sedang mengintai mereka, dan mereka tidak punya cara untuk melawan. Apa yang mereka hadapi sekarang bukan hanya sekadar terowongan atau ritual pesugihan. Mereka sedang berhadapan dengan sesuatu yang tidak dapat mereka pahami. Sesuatu yang lebih tua dari yang bisa mereka bayangkan. Keheningan yang membekap semakin menjadi-jadi. Fatma merasa udara semakin berat, seperti ada tangan tak terlihat yang menahan setiap napasnya. Ia bisa merasakan keringat dingin yang mulai bercucuran di pelipisnya. Di sekeliling mereka, suasana semakin terasa sempit, seolah terowongan itu semakin menutup, menyingkirkan ruang untuk bergerak. Langkah-langkah itu, yang tadinya terdengar sangat jelas, kini terasa semakin parau, seperti langkah-langkah yang menapak di atas tanah yang rapuh, penuh beban. Sosok besar yang pertama kali muncul kini tidak bergerak lagi. Fatma menatapnya dari ujung matanya, mencoba mencari tanda apapun dari gerakannya, tapi yang ia dapatkan hanya bayangan kosong yang semakin menekan. Ada kekosongan dalam tatapan itu, sesuatu yang tak bisa dijelaskan, dan lebih buruknya lagi, sesuatu yang terasa begitu familiar. Fatma merasa, ada sesuatu yang sudah menunggu mereka sejak awal. "Fatma," bisik Ayu pelan, suaranya hampir tidak terdengar, "apa kita benar-benar nggak bisa keluar dari sini?" Fatma hanya bisa menatapnya, mulutnya terkunci. Tidak ada jawaban.
Tidak ada apapun yang bisa mereka lakukan selain berdiri dalam ketidakpastian. Setiap kali ia mencoba bergerak, kakinya terasa berat, seperti ada sesuatu yang mengikatnya pada tanah. Ia ingin berteriak, tetapi suaranya tertahan di tenggorokan. Begitu juga dengan yang lain. Semua terperangkap dalam satu ruang hampa yang tidak bisa dijelaskan. "Ayo, kita harus cari jalan keluar," kata Roni dengan nada yang hampir putus asa. Ia bergerak sedikit, mencoba mencari sesuatu, tetapi hanya kegelapan yang menyambutnya. Roni berlari seolah ia bisa menemukan jalan keluar, tetapi langkahnya terhenti ketika ia menyadari, ia tidak tahu kemana harus pergi. Tidak ada jalan yang jelas, tidak ada tanda yang bisa dijadikan petunjuk. Seakan-akan mereka terperangkap dalam labirin yang tidak memiliki ujung. Fatma menoleh ke belakang, mencoba mencari jalan yang sebelumnya mereka lewati. Namun, yang ia lihat hanya kegelapan tanpa batas. Terowongan yang semula terlihat panjang kini terasa seperti sebuah ruang tertutup yang menyesakkan. Tidak ada pintu. Tidak ada jalan keluar. "Kenapa kita nggak bisa lihat apa-apa?" tanya Joko dengan suara yang semakin pecah. Ia terlihat semakin bingung, dan ketakutannya mulai tampak jelas di wajahnya. "Kita sudah berjalan jauh, tapi nggak ada yang berubah. Semua sama saja." Tidak ada jawaban. Hanya ada deru napas yang terdengar semakin keras. Setiap detik terasa semakin lama. Fatma berusaha mengingat kembali setiap langkah yang telah mereka ambil. Seharusnya, mereka sudah melewati titik tertentu yang menandakan mereka dekat dengan ujung terowongan. Tapi kenyataannya, mereka terjebak dalam tempat yang tidak bisa mereka pahami. Tiba-tiba, sebuah suara datang dari kejauhan. Langkah berat yang tidak bisa dijelaskan, tapi kali ini lebih keras, lebih dalam. Semua anggota tim menoleh ke arah suara itu, namun yang mereka lihat hanya kegelapan pekat. Tidak ada apapun yang bisa mereka lihat, selain bayangan gelap yang bergerak perlahan ke arah mereka. "Joko, kita harus tetap tenang," bisik Aryo, memegang bahu Joko dengan erat. "Jangan panik." Namun, seolah suara itu justru menambah ketegangan. Fatma merasa dirinya semakin terperangkap. Setiap kali ia berusaha berpikir jernih, pikirannya malah semakin berantakan. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Mereka sudah berusaha berlari, berusaha mencari jalan keluar, tetapi yang mereka hadapi hanyalah kegelapan tanpa ujung. Seiring waktu, mereka semakin merasa kehadiran sosok-sosok yang mengintai mereka. Bayangan-bayangan yang muncul dari kegelapan, namun tidak pernah sepenuhnya terlihat. Mereka seakan menyusup, mengelilingi mereka tanpa suara. Fatma mulai merasa ada sesuatu yang sangat jahat sedang menunggu, mengamati setiap gerakan mereka, dan menunggu momen yang tepat untuk menyerang. "Apakah kita masih di dunia yang sama?" tanya Rino dengan suara bergetar. "Apakah ini masih nyata?" Fatma ingin menjawab, tetapi kata-kata itu seakan lenyap begitu saja dari pikirannya. Ia menatap temannya satu persatu, melihat ketakutan yang sama tergambar jelas di wajah mereka. Masing-masing dari mereka berusaha mencari cara untuk keluar, tapi setiap jalan yang mereka coba seolah tidak pernah membawa mereka ke tempat yang mereka kenal. Semua terasa asing. Di antara kekosongan itu, Fatma mendengar bisikan yang tidak bisa dijelaskan. Bisikan itu datang dari mana saja, seolah dari setiap sudut terowongan yang gelap. Suara itu tidak jelas, hanya suara lirih yang seperti mengajak mereka untuk mengikuti, untuk menyerah. Fatma merinding, merasa ada sesuatu yang sangat jahat mencoba merasuki pikirannya. Tanpa sadar, ia mulai berjalan pelan menuju suara itu. Langkahnya terasa seperti didorong oleh kekuatan lain, langkahnya terasa tidak terkendali. Semakin mendekat, suara itu semakin jelas terdengar di telinganya. Seperti ada yang memanggil namanya. Ia ingin berhenti, tetapi kakinya terus bergerak. "Fatma!" Ayu berteriak, suaranya penuh kepanikan. "Jangan!" Namun, Fatma tidak bisa mendengarnya. Semua yang ada dalam pikirannya hanya suara itu. Suara yang semakin mendalam, semakin menguasai dirinya. Ia ingin berhenti, tetapi tubuhnya tidak bisa dikendalikan.
Ia melangkah lebih jauh ke dalam kegelapan. Aryo berlari mengejarnya, menariknya kembali. "Fatma, jangan dengarkan itu." Ia menarik tubuh Fatma dengan paksa, tetapi Fatma terasa seperti tidak ada di sana, seperti dirinya sudah tidak sepenuhnya sadar. "Jangan ikut. Kalian gak tahu apa yang kalian hadapi," teriak Joko dengan suara yang penuh ketakutan. Namun, itu sudah terlambat. Mereka tidak bisa menghindari kehadiran sesuatu yang lebih besar, yang sudah menunggu mereka. Fatma menatap Aryo dengan pandangan kosong. Di matanya, ada sesuatu yang mengerikan. Ia tahu, mereka tidak hanya terjebak di dalam terowongan ini, tetapi mereka juga terjebak dalam permainan yang sudah dimulai jauh sebelum mereka datang. Bayangan itu semakin mendekat. Langkahnya semakin berat, semakin dalam, seperti menunggu saat yang tepat untuk menutup pintu yang tak bisa mereka hindari. "Sudah terlambat," kata Aryo, suaranya hampir tidak terdengar. "Kita semua terjebak di sini." Dan ketika itu, kegelapan semakin menelan mereka satu persatu. Kegelapan di sekitar mereka semakin pekat. Fatma merasa tubuhnya semakin berat. Setiap langkah terasa seperti menginjak pasir basah. Namun saat melihat ke bawah, tidak ada apapun selain hitam pekat yang menelan seluruh pandangan. Bahkan napasnya sendiri terasa terbungkus oleh udara dingin yang mengerikan, hingga ia merasa sesak. "Ada apa ini, Fatma?" Suara Joko terdengar lirih, penuh kekhawatiran. Namun, Fatma tidak bisa menoleh. Matanya kosong, pikirannya berputar-putar, tidak bisa fokus. Setiap suara yang mereka dengar, setiap gerakan yang mereka lakukan, terasa seperti sebuah permainan yang sudah diatur sebelumnya, sebuah skenario yang tidak mereka pilih. Di sekeliling mereka, semua terasa seperti ilusi. Terowongan yang mereka lewati tidak pernah berakhir. Mereka merasa berjalan, tetapi entah sudah berapa lama, tidak ada tanda-tanda bahwa mereka semakin mendekati pintu keluar. Setiap kali mereka merasa ada jalan yang bisa ditempuh, kegelapan itu menutupnya kembali. Tidak ada jejak. Tidak ada petunjuk. Semua terasa seperti terperangkap dalam ruang yang tanpa dimensi waktu. "Kenapa kita tidak bisa keluar?" Roni berteriak, suaranya tercampur dengan kebingungan. "Sudah berjam-jam kita di sini. Kenapa nggak ada yang berubah?" Fatma tidak menjawab. Ia hanya bisa berjalan, meski tubuhnya terasa kaku, hampir tak mampu bergerak. Sesekali ia mendengar suara langkah yang aneh, bukan dari mereka, tetapi dari tempat yang jauh. Terkadang suara itu terdengar sangat dekat, seolah seseorang mengikuti mereka, berusaha menangkap mereka dalam genggamannya. Namun, setiap kali ia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Tiba-tiba, sebuah cahaya redup muncul di kejauhan. Fatma yang tadinya hanya bergerak tanpa arah, kini merasa ada sesuatu yang menariknya menuju cahaya itu. Cahaya itu bukan cahaya terang yang menenangkan, melainkan cahaya yang samar-samar, seperti harapan yang datang di tengah keputusasaan. Dengan langkah yang terbata-bata, ia mendekat. Setiap langkah terasa berat, tetapi ada dorongan yang kuat membuatnya terus maju. "Ada sesuatu di sana." Ayu berteriak, mengikuti langkah Fatma. Namun, suara Ayu terdengar jauh, seolah ia berada di tempat yang berbeda. Fatma tidak bisa menoleh. Langkahnya semakin cepat. Terowongan yang dulu tampak luas kini terasa semakin sempit, seolah mengancam untuk menutup ruang geraknya. Cahaya itu semakin besar. Fatma semakin dekat, dan saat ia hampir sampai di sana, sebuah suara muncul dari balik kegelapan. "Jangan datang ke sini," suara itu terdengar seperti bisikan, tetapi ada tekanan dalam nada suaranya yang membuat Fatma berhenti sejenak. Itu suara yang familiar, namun bukan dari teman-temannya. Fatma berbalik, namun tidak ada siapa-siapa. Hanya bayangan hitam yang bergerak-gerak di dinding terowongan. Sebuah perasaan takut mulai merayap, tapi ia tidak bisa melawan dorongan itu. Ada sesuatu di balik cahaya itu yang ingin ia temui. Namun, saat ia melangkah lagi, tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar lebih keras, lebih jelas. Langkah itu datang mendekat, dan bukan hanya satu, tetapi banyak. Suara kaki yang berat,
seolah ada banyak orang yang berjalan bersamanya. "Ayo, cepat!" Aryo berteriak. "Kita nggak bisa berhenti di sini." Namun, Fatma tidak bisa bergerak. Ia terperangkap dalam keheningan itu. Semua langkah mereka terasa begitu terikat, seperti ada kekuatan tak terlihat yang menarik mereka lebih dalam ke dalam terowongan yang gelap. Dan kemudian, ia merasakan adanya tangan yang menyentuh bahunya. Fatma menjerit, tetapi suara itu tertelan oleh kegelapan. Ia menoleh, namun tidak ada siapa-siapa di sana. Hanya ada udara dingin yang semakin menekan. "Fatma!" teriak Ayu lagi, kali ini lebih keras, lebih cemas. "Kamu nggak boleh pergi ke sana." Tapi Fatma tetap melangkah, menuju cahaya itu. Ada sesuatu yang memanggilnya, sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Cahaya itu semakin besar, dan Fatma semakin dekat. Namun, saat ia mencapai batas cahaya, ia merasa ada sesuatu yang menghalangi. Seseorang, atau sesuatu, yang tidak bisa ia lihat. Dan kemudian, Fatma merasakan tangan itu sekali lagi, namun kali ini lebih kuat. Sesuatu menariknya begitu keras hingga ia hampir terjatuh. "Jangan!" Suara itu terdengar semakin kuat, penuh ancaman. Fatma terhempas ke belakang, tubuhnya terbentur ke dinding terowongan. Rasa sakit itu menyadarkannya. Ketika ia membuka mata, ia melihat sesuatu yang mengejutkan. Di depan matanya, tidak ada cahaya lagi. Semua gelap. Semua kembali seperti semula. Mereka sudah berada di tempat yang sama, namun terasa berbeda. Suasana semakin berat, seolah ada kekuatan besar yang mengelilingi mereka. Suara langkah itu semakin keras, dan semakin banyak. Tanpa mereka sadari, mereka kini dikelilingi oleh bayangan yang mengerikan, sesuatu yang lebih besar dari yang mereka bayangkan. "Kenapa ini terjadi?" Joko bertanya, suaranya hampir pecah karena ketakutan. "Kita terjebak." Fatma mencoba bangkit, namun kakinya terasa lemah. Hanya ada ketakutan yang semakin meresap ke dalam tubuh mereka. Dan yang lebih mengerikan, bayangan-bayangan itu semakin mendekat. Seperti mereka tidak bisa lagi menghindar. Di tengah ketakutan yang semakin memuncak, Fatma menyadari satu hal yang lebih mengerikan, mereka tidak akan keluar hidup-hidup dari terowongan ini. Mereka sudah menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang sudah menunggu mereka sejak lama. Dan saat itu, terowongan Casablanca mulai menelan mereka satu persatu. Ketika Fatma membuka matanya, semua terasa berbeda. Kegelapan yang menyelimuti terowongan tidak lagi tampak menakutkan. Justru, ada keheningan yang aneh, yang semakin menekan. Tidak ada suara langkah, tidak ada bisikan dari tempat yang jauh, hanya ada mereka, terjebak dalam ruang yang tidak mereka kenal. Di mana ini? Suara Ayu terdengar lemah, seolah ia tidak yakin apakah itu pertanyaan atau hanya keluhan. Fatma menatap sekelilingnya, mencoba mencari tahu di mana mereka berada. Mereka berdiri di tengah-tengah sebuah ruang yang luas, namun terowongan itu terasa lebih sempit. Di atas mereka, langit tampak tertutup oleh bayangan hitam, padahal tadi malam mereka masih bisa melihat cahaya bintang yang samar. "Ini nggak mungkin," kata Aryo, suaranya penuh ketegangan. "Kita berada di tempat yang sama, tapi nggak ada yang pernah bilang kalau terowongan ini punya bagian seperti ini." Fatma menoleh, melihat bahwa tidak hanya mereka yang terjebak dalam ruang aneh ini, tetapi juga suasana sekitar yang sangat berbeda. Dinding terowongan yang mereka lewati sebelumnya kini terlihat lebih kasar, seperti permukaan yang digores oleh sesuatu yang sangat kuat. Terdapat jejak-jejak yang tampak seperti bekas darah. Namun semakin diamati, semakin sulit untuk memastikan apakah itu nyata atau hanya bayangan yang disebabkan cahaya temaram. "Kita nggak bisa tinggal di sini," kata Roni, mencoba untuk tetap tenang. "Kita harus terus bergerak." Namun, sebelum mereka sempat melangkah lebih jauh, suara keras terdengar di ujung terowongan. Bukan suara langkah kaki, melainkan suara benda berat yang bergesekan dengan tanah. Suara itu datang dari arah yang tak mereka tuju. Fatma menegakkan tubuhnya, merasakan ketegangan yang menyelimuti setiap inci tubuhnya.
Ada yang datang, ujar Joko, matanya memandang ke arah suara itu. Tapi, siapa? Fatma mendengar suara itu semakin mendekat, namun anehnya, suara itu datang dari berbagai arah sekaligus. Tidak ada satupun jejak atau bayangan yang terlihat di sepanjang terowongan. Semuanya kosong, hanya ada kegelapan yang semakin menyelimuti mereka. Kita nggak bisa diam di sini, Aryo berkata dengan tegas. Ayo, kita harus bergerak. Namun, Fatma tetap terdiam. Suara yang datang semakin dekat, tetapi tubuhnya terasa kaku. Ia merasa ada sesuatu yang sedang memperhatikannya, sesuatu yang tidak bisa ia lihat, namun bisa ia rasakan. Ia merasa seperti ada mata yang mengawasi dari setiap sudut, menunggu mereka untuk mengambil langkah yang salah. Fatma? Ayu berbisik dengan penuh kekhawatiran. Kenapa kamu diam saja? Fatma tidak menjawab. Ia hanya menatap ke depan, ke arah suara yang semakin mendekat. Tiba-tiba, dari dalam kegelapan itu, muncul sebuah sosok yang bergerak perlahan. Bukan manusia, tetapi lebih mirip bayangan gelap yang bergerak dengan cara yang tidak biasa. Sosok itu melayang di udara, tanpa kaki, tanpa tubuh yang jelas. Hanya bentuk gelap yang mengalir, seolah menyatu dengan kegelapan di sekitarnya. Apa itu? Suara Joko terhenti, napasnya tersengal-sengal. Fatma merasa hatinya berdegup kencang. Bayangan itu semakin jelas, dan untuk sesaat, ia bisa melihat wajahnya. Wajah yang kosong. Tanpa mata, tanpa hidung, hanya mulut yang menganga lebar, seperti siap menelan apapun yang ada di depannya. Seketika, udara di sekitar mereka semakin dingin, dan seluruh tubuh Fatma gemetar. Ia merasa kedinginan sampai ke tulang. Jangan, teriak Aryo, mencoba untuk mundur. Namun, sosok itu bergerak lebih cepat. Seperti ada dorongan yang kuat dari dalam diri mereka untuk tetap maju, tidak peduli betapa menakutkannya ancaman yang mereka hadapi. Fatma merasa tubuhnya bergerak tanpa bisa dikendalikan. Langkahnya terasa ringan, meskipun ia tahu, ada sesuatu yang mengendalikan setiap gerakan mereka. Ayo, cepat. Roni berteriak, mencoba menarik Fatma kembali. Tapi tidak ada yang bisa ia lakukan. Fatma seperti dipaksa untuk maju, mengikuti bayangan itu, menuju ke arah kegelapan yang semakin menelan mereka. Tidak ada jalan lain, bisik Fatma dalam hati. Kami terjebak di sini. Bayangan itu semakin mendekat, dan Fatma merasa semakin tenggelam dalam kegelapan yang tidak bisa ia hindari. Setiap detik yang berlalu terasa semakin berat, dan mereka semakin jauh dari kenyataan yang mereka kenal. Mereka terperangkap dalam sebuah labirin yang tidak memiliki ujung. Tidak ada harapan. Tidak ada cahaya. Hanya ada bayangan yang mengancam. Saat mereka mulai menyerah, sesuatu yang tak terduga terjadi. Dari dalam kegelapan itu, muncul suara lain, suara yang lebih dalam, lebih menekan, seperti suara dari masa lalu yang tertimbun dalam sejarah yang terlupakan. Siapa yang datang ke sini? Siapa yang mengganggu kami? Fatma menoleh ke sumber suara itu. Namun, yang ia lihat bukanlah wajah yang bisa ia kenali. Sosok itu lebih menyerupai makhluk purba yang telah lama hilang. Wajahnya tampak terbakar, dengan kulit yang mengelupas, menampakkan daging yang membusuk. Ia memandang mereka dengan tatapan yang penuh kebencian, seolah mereka adalah intruder yang harus dihukum. Ini bukan tempat kalian. Suara itu bergema dalam hati mereka, menembus pikiran dan tubuh mereka dengan kekuatan yang luar biasa. Apa yang kalian inginkan? Tanya Fatma, suaranya bergetar. Ia tidak tahu apakah itu pertanyaan yang tepat, tetapi ia merasa harus berbicara, harus mengungkapkan apa yang sedang dirasakannya. Sosok itu tersenyum lebar, menunjukkan gigi-gigi tajam yang tak terhitung jumlahnya. Kami menunggu kalian. Kalian tidak akan keluar dari sini hidup-hidup. Fatma terdiam. Wajahnya semakin pucat, dan seketika, dia menyadari satu hal, mereka tidak hanya terperangkap di dalam terowongan ini. Mereka sudah menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar, lebih jahat. Mereka sudah berada di tempat yang tidak bisa mereka kembali dari.
Sosok itu mengangkat tangannya, dan sesaat kemudian, gelombang gelap menyeret mereka lebih dalam ke dalam kegelapan, menutup semua jalan keluar yang ada. Dan terowongan itu, dengan segala misterinya, menelan mereka sekali lagi, membawa mereka lebih dekat ke dalam rahasia yang tak terungkapkan. Kegelapan itu kembali menyelimuti mereka. Kali ini, rasanya seperti ada sesuatu yang menyedot energi dari tubuh mereka. Fatma merasakan otot-ototnya terasa lemas, seperti dibekukan oleh udara dingin yang semakin menusuk. Ia ingin berteriak, tetapi tidak ada suara yang keluar dari mulutnya. Semua terasa berat. Waktu seakan berhenti, dan mereka hanya berada dalam ruang yang tak berujung. Fatma merasakan genggaman tangan yang semakin erat. Ia menoleh, dan melihat Ayu berdiri di sampingnya, wajahnya pucat, matanya kosong, seperti melihat sesuatu yang tidak bisa ia pahami. Begitu juga dengan yang lain. Joko, Roni, Aryo, semuanya terdiam, hanya bergerak sedikit, tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Mereka seolah-olah terjebak dalam dunia yang tidak mereka kenal, dunia yang menguji batas kekuatan tubuh dan pikiran mereka. Suasana terowongan ini jauh lebih aneh dari sebelumnya. Dinding-dindingnya mulai mengerut, menyesakkan udara. Tidak ada lagi jejak kaki atau suara apapun yang menandakan mereka masih berada di dunia yang sama. Seolah terowongan ini telah berubah menjadi dunia lain, dunia yang tidak lagi milik manusia. Fatma berusaha untuk berpikir jernih, tetapi pikirannya berputar-putar, terperangkap dalam labirin yang tidak bisa ia tembus. Di sekelilingnya, hanya ada bayang-bayang yang bergerak cepat, seolah mengintai setiap langkah mereka. Ia merasa seperti mereka bukan lagi bagian dari dunia nyata. Kemudian, terdengar suara yang datang dari balik kegelapan. Suara itu tidak datang dari mulut manusia, lebih seperti bisikan yang tidak terdefinisikan, sebuah suara yang menggeram di dalam hati mereka. Tidak ada jalan keluar dari sini, suara itu berbicara dengan keteguhan yang menakutkan, seolah sudah menanti kedatangan mereka sejak lama. Fatma menggigit bibirnya. Tidak mungkin. Tidak bisa. Ia berusaha untuk mengingatkan dirinya bahwa ini semua hanyalah sebuah mimpi buruk. Namun, kenyataannya semakin menekan, semakin membuatnya merasa bahwa semuanya memang nyata. Terowongan ini, tempat mereka pertama kali datang untuk mengungkap misteri, telah menjadi penjara yang menjerat mereka. Ayo, kita cari jalan keluar. Ayu berteriak, namun suaranya terdengar serak, seperti sudah kehilangan tenaga. Mereka semua bergerak, mencoba berjalan ke arah yang tidak mereka tahu, berharap menemukan jalan yang membawa mereka keluar. Namun, semakin jauh mereka berjalan, semakin mereka merasa terperangkap. Langit di atas mereka mulai meredup, seolah waktu telah berhenti. Tidak ada suara angin, tidak ada suara apapun selain langkah kaki mereka sendiri yang menggema di dalam terowongan yang luas dan gelap. Setiap langkah terasa lebih berat dari sebelumnya. Bahkan, langkah mereka terasa seperti diikuti, seolah ada sesuatu yang lebih besar daripada mereka, sesuatu yang selalu mengintai, menunggu saat yang tepat untuk menelan mereka. Fatma melihat ke belakang. Tanpa mereka sadari, bayang-bayang itu semakin mendekat, semakin kuat. Bukan hanya bayang-bayang biasa, melainkan sesuatu yang hidup, makhluk yang muncul dari kegelapan. Sosok-sosok itu perlahan memperjelas bentuknya, menampakkan wajah-wajah yang tak manusiawi, wajah-wajah yang penuh dengan kemarahan, kebencian, dan kegelapan. Tolong, cepat. Roni hampir terisak. Tubuhnya tampak lemah, hampir terjatuh, tetapi ia terus berusaha berjalan. Tidak ada yang bisa mereka lakukan selain terus maju, berharap bisa menemukan jalan keluar. Namun semakin mereka mencoba bergerak, semakin mereka terperangkap dalam lingkaran yang tidak mereka pahami. Jangan lari, bisikan itu terdengar lebih jelas, kali ini dari segala arah. Suara itu tidak datang dari satu titik, tetapi dari setiap sudut terowongan, menggema dan mencengkeram setiap pikiran mereka. Kami sudah menunggu kalian. Tidak ada yang bisa melarikan diri. Fatma menatap ke depan, mencoba mencari titik cahaya, atau apapun yang bisa memberi mereka harapan. Tapi, tidak ada.
Semua tetap gelap, seperti ada kekuatan yang menyelimuti mereka, menenggelamkan mereka dalam kebingungan yang mendalam. Setiap langkah yang mereka ambil, semakin terasa seperti perjalanan tanpa akhir. Makin jauh mereka pergi, makin hilang jejak mereka dari dunia yang mereka kenal. Kemudian, sesuatu yang aneh terjadi. Ketika Fatma berbalik untuk melihat teman-temannya, ia melihat Roni, yang sebelumnya berada di belakang, kini sudah hilang. Tidak ada jejaknya. Seperti dia menghilang begitu saja, ditelan oleh kegelapan. Fatma berhenti, matanya membelalak. Mereka semua terdiam, tidak mengerti apa yang baru saja terjadi. "Roni!" Joko berteriak, suaranya panik. "Roni, di mana kamu?" Tidak ada jawaban. Hanya keheningan yang memenuhi terowongan itu. Mereka berdiri dalam kebingungan, rasa takut yang mencekam menyelimuti mereka. Jika satu orang hilang begitu saja, apa yang akan terjadi pada mereka selanjutnya? Fatma merasakan ketakutan yang semakin dalam. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Apakah mereka sudah melangkah terlalu jauh? Apakah mereka telah masuk ke dalam dunia yang tidak bisa mereka tinggalkan? Semua pertanyaan itu berputar-putar di kepalanya, namun tidak ada jawaban yang bisa ditemukan. Suara langkah kaki kembali terdengar. Tidak jelas dari mana asalnya, tetapi semakin mendekat, semakin nyata. Mereka tidak sendirian di sini. Ada sesuatu yang mengikuti mereka, menunggu untuk menangkap mereka satu persatu. Fatma bisa merasakannya. Setiap detik yang berlalu, sesuatu semakin mendekat, dan itu semakin jelas bahwa tidak ada jalan keluar. Ketika Fatma menoleh sekali lagi, ia melihat bayangan itu muncul di ujung terowongan. Sosok yang pertama kali mereka lihat, makhluk yang mengerikan, dengan wajah yang penuh kemarahan. Tanpa sadar, mereka semua mundur, meskipun langkah mereka terasa berat dan terhalang oleh kekuatan yang tidak tampak. "Tidak ada jalan pulang," bisik sosok itu. "Kalian sudah menjadi bagian dari kami sekarang." Fatma menutup mata, merasakan kegelapan itu semakin mendalam. Tidak ada harapan lagi. Mereka terperangkap dalam terowongan ini, dan kini mereka tahu, mereka sudah menjadi bagian dari ritual yang tak terelakkan. Tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka. Mereka hilang. Fatma membuka matanya. Untuk sesaat, ia merasa seperti baru saja terbangun dari mimpi yang buruk. Tapi, saat ia mencoba menggerakkan tubuhnya, ia sadar bahwa ia tidak sedang tidur. Ia terbaring di atas permukaan tanah yang dingin, tubuhnya lelah dan kaku, namun anehnya, tidak ada rasa sakit. Ia merasa seperti baru saja terbangun dari sebuah perjalanan panjang yang tak pernah ia inginkan. Di sekelilingnya, semuanya sunyi. Tidak ada suara langkah kaki, tidak ada bisikan kegelapan, tidak ada bayangan yang mengintai. Hanya ada keheningan yang mengelilingi mereka. Dengan perlahan, Fatma bangkit, tubuhnya gemetar. Ia melihat sekelilingnya. Terowongan itu masih ada, tapi bukan seperti yang mereka ingat. Dinding terowongan tampak berbeda. Tidak lagi kasar dan dipenuhi jejak darah, tetapi lebih halus dan bersih, seolah-olah baru dibangun. Cahaya samar-samar dari ujung terowongan memberikan sedikit penerangan, tapi tidak cukup untuk menghilangkan ketakutan yang mendalam di dalam diri Fatma. Fatma mengedarkan pandangannya ke seluruh ruang. Teman-temannya, Joko, Aryo, Ayu, Roni, Rino, Agus, semuanya terbaring di tanah, tetapi tidak ada tanda-tanda kehidupan. Mereka tampak tenang, seperti sedang tidur. Fatma mendekati mereka, dengan hati-hati. Ia ingin memastikan bahwa mereka baik-baik saja, meskipun rasa takut masih menggelayuti hatinya. "Joko?" Fatma berbisik, mengguncang bahu temannya. Tidak ada jawaban. Joko tetap diam. Begitu juga dengan yang lain. Fatma merasa jantungnya berdegup semakin cepat. Apa yang terjadi? Di mana mereka? Mereka harus keluar dari sini. Mereka harus selamat. Tapi, kenapa semuanya terasa begitu aneh? Fatma berlari ke ujung terowongan, berharap menemukan jalan keluar, berharap ada pintu yang bisa membawa mereka kembali ke dunia yang mereka kenal. Namun, saat ia sampai di ujung,
ia melihat sesuatu yang lebih mengejutkan lagi. Di hadapannya, sebuah pintu besar terbuka, mengarah ke sebuah ruangan yang lebih besar dari apapun yang pernah ia bayangkan. Di dalam ruangan itu, terdapat banyak orang, dengan wajah yang familiar. Mereka mengenakan pakaian hitam, berdiri dengan sikap tegap, seolah menunggu kedatangan seseorang. Dan di tengah-tengah mereka, ada sosok yang sangat ia kenal. Sosok itu berdiri di depan altar, tubuhnya tegap, matanya kosong. Tidak salah lagi, itu adalah Roni. Tapi, ada sesuatu yang aneh dengan dirinya. Roni berdiri, tidak bergerak, dengan ekspresi wajah yang berbeda. Seperti ada sesuatu yang telah menguasai dirinya, mengambil kendali atas tubuhnya. Mata Roni terbuka lebar, menatap kosong ke depan. Dan di sekelilingnya, orang-orang yang mengenakan pakaian hitam itu mulai bergerak, membentuk lingkaran. Fatma melangkah maju, perlahan-lahan, mencoba untuk mendekat. Namun, setiap langkah yang diambilnya, semakin berat. Rasanya seperti ada sesuatu yang menahan tubuhnya, seperti ada tangan tak terlihat yang menariknya kembali. SSST, suara itu datang lagi. Suara yang familiar, suara yang sama yang mereka dengar di dalam terowongan gelap tadi. Kalian tidak akan pernah keluar. Fatma berhenti. Ia memandang ke sekelilingnya. Orang-orang yang mengenakan pakaian hitam itu kini mengarahkannya, matanya menatap tajam, seolah menyadari keberadaannya. Namun, Fatma tidak bisa bergerak. Tubuhnya terasa kaku, seperti dibekukan oleh sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Ini bukan dunia kalian lagi, suara itu bergema di dalam pikirannya, lebih kuat dari sebelumnya. Kalian sudah menjadi bagian dari kami. Fatma merasa keringat dingin mulai mengalir di tubuhnya. Apa yang sedang terjadi? Mengapa semuanya terasa seperti mimpi buruk yang tidak bisa berakhir? Ia ingin berteriak, tetapi suaranya tertahan di tenggorokannya. Lalu, dengan tiba-tiba, suara itu berhenti. Semua orang yang berdiri di sekitar altar itu diam, tidak bergerak. Mereka tampak seperti menunggu sesuatu, menunggu keputusan yang harus diambil. Dan saat itu juga, Fatma merasakan sebuah dorongan kuat, seperti ada yang menariknya masuk ke dalam lingkaran itu. Tapi, sebelum ia bisa melakukan apapun, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Tanpa peringatan, tubuh Roni yang tadi diam itu bergerak. Ia berdiri tegak, matanya menatap Fatma dengan ekspresi yang tidak manusiawi. Bibirnya terbuka perlahan, mengeluarkan kata-kata yang mengerikan. Kalian tidak bisa melarikan diri, kata Roni dengan suara yang dalam, tetapi tidak seperti suaranya yang biasa. Kami adalah bagian dari ritual yang lebih besar. Fatma tidak bisa berkata-kata. Ia hanya bisa menatap Roni, yang kini tampak bukan lagi sebagai temannya, melainkan sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Roni adalah bagian dari mereka. Dan saat itulah Fatma sadar, semua yang terjadi selama ini, sejak pertama kali mereka memasuki terowongan itu, adalah bagian dari rencana yang lebih besar. Rencana yang sudah berjalan sejak lama. Mereka semua akan menjadi bagian dari kami, suara itu berkata lagi, kini lebih keras, lebih jelas. Tidak ada jalan keluar. Fatma merasa tubuhnya semakin lemah. Ia tahu, kini ia dan teman-temannya tidak akan pernah keluar dari terowongan ini. Mereka telah menjadi bagian dari sesuatu yang lebih jahat, yang lebih gelap dari yang bisa mereka bayangkan. Terowongan ini bukan sekadar tempat yang mengerikan. Ini adalah tempat di mana mereka akan terperangkap selamanya. Dan saat itu juga, segala sesuatu menjadi gelap. Tidak ada lagi cahaya, tidak ada lagi suara. Hanya kegelapan yang menelan semuanya. Terowongan Casablanca kini menjadi legenda, sebuah tempat yang tidak ada seorang pun yang berani datang kembali. Tetapi mereka yang telah menginjakkan kaki di sana, tak akan pernah bisa keluar. Mereka adalah bagian dari ritual yang tak akan pernah berakhir. Tamat.